pidana 1.200. Sabar. Baik ya, sebelum dibacakan secara terdakwa penasihat hukum peristiwanya bersama dengan Jonathan Frisian. Jadi untuk dakwaan memberikan keterangan saksi majelis masuk pertimbangan. Sudah perkara pidana 1.200. Ya, gimana Bang untuk tadi pembacaan putusan tadi? Jadi baru saja disampaikan dan diputuskan oleh majelis hakim bahwa putusan pidana atas nama terdakwa Jonathan Frizzy diputus selama 8 bulan pidana penjara. Gitu. Bagaimana tanggapan kami sebagai tim penasihat hukum? Tentunya ya kami menghormati putusan tersebut meskipun kami rasa masih terlalu tinggi dari peranan Jonathan Frizzy sendiri. Namun tadi juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Jonathan Frizzy terbukti menyuruh melakukan dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan tersebut. Maka dari itu kami dari tim penasihat hukum dan nanti juga kami akan berdiskusi dengan terdakwa Jonathan Frizzy sendiri dan juga dengan keluarga apa upaya hukum ataupun tindak lanjut terhadap putusan ini. Maka dari itu kami sampaikan untuk pikir-pikir terhadap putusan yang disampaikan barusan. Pikir-pikir maksudnya akan mengajukan banding kok? Pikir-pikir kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan juga keluarga apakah kita akan mengajukan banding atau kita akan menerima dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Bang, kalau artinya 8 bulan ini kan sudah termasuk dipotong masa tahanan kan ya? Ya. Masa tahanan berapa lama Bang sejauh ini? Sebagaimana tadi disampaikan oleh majelis hakim, kalau tidak salah itu Jonathan Frizzy ditahan oleh penuntut umum dari tanggal 11 Juli 2025. Gitu. Jadi dipotong kurang lebih Sisanya berarti beberapa bulan lagi? tahun depan. Kalau dihitung dari 11 Juli sekarang di 22 Oktober sudah kurang lebih ya 3-4 bulan gitu ya. Mungkin kalau 8 bulan ya mungkin sisa 4 bulanan lagi gitu. Cuman pertimbangannya apa kok masih menganggap ini terlalu tinggi? Apakah nggak membahayakan Ijem nanti malah akan? Kan kami seperti tadi kami sampaikan, kita tidak menyatakan banding, kami menyatakan pikir-pikir. Jadi kita harus berdiskusi dulu juga dengan keluarga bagaimana tanggapan keluarga atas putusan ini dan bagaimana tim juga penasihat hukum menanggapi putusan ini. Apakah terlalu tinggi? Kalau kami merasa dari tim penasihat hukum dengan ketidaktahuannya Jonathan Frizzy terhadap Etomidet dan juga peranan sebagai bukan aktor utama dan bukan orang yang mengedarkan Etomidet ini, dari situ kita berpendapat seharusnya bisa lebih ringan. Namun apakah kami akan mengajukan banding ataupun kami akan terima putusan ini, nanti mungkin kami akan sampaikan. Tadi mungkin yang disampaikan sama Jonathan Frizzy terkait ini gimana Pak? Pada saat tahu putusannya gitu yang tadi disampaikan kapan gitu? Tadi kebetulan beliau tidak menyampaikan bagaimana hasil putusan ini. Beliau hanya menyampaikan mungkin setelah perkara ini ada yang mau dikit disampaikan oleh Jonathan Frizzy pribadi gitu. Namun kembali lagi bagaimana dari beliau, apakah jadi menyampaikan permintaan maaf atau apa itu nanti bisa ditunggu aja. Tapi harapan dari kuasa hukum putusannya berapa lama yang diharapkan? Kita tidak mengharapkan berapa lamanya, kita mengharapkan ya seringan-ringannya. Kalau 8 bulan ini memang kan ya 2/3 dari tuntutan jaksa. Kami yang mengharapkan ya seringan-ringannya. Apakah 8 bulan ini sudah cukup tepat? Ya kami rasa bisa lebih ringan. Tetapi apakah kami terima atau kami banding? Ya itulah yang kita sampaikan, kita pikir-pikir. Dari pihak keluarga sendiri Bang, ada yang disampaikan sebelum hari ini terjadi, mungkin ada
pesan? Dari pihak keluarga sendiri tadi ada beberapa yang menghubungi kami menyampaikan kemungkinan akan datang, namun karena keluarganya sendiri ada yang dari Bandung gitu mungkin tidak sempat datang gitu. Cuman yang disampaikan ya mereka mengharapkan hasil yang terbaik aja dari Kalau putusan. dari Om Beni sendiri yang kita tahu kan memang sangat rajin ya untuk menemani Ijong Seri, mungkin ada permintaan atau komunikasi juga kan untuk hari ini? Komunikasi dari Om Beni terakhir, Om Beni hanya menyampaikan ya mendoakan putusan yang sebaik-baiknya, putusan seringan-ringannya, dan apapun putusan itu ya Ijong harus bersabar dan menjalani berdamai lah dengan fase yang memang dia harus jalani ini. Tadi Ijong sempat berbisik ke abang, mungkin apa yang dikatakan sama Ijong? Apakah putusan ini terlalu berat? Itu yang tadi disampaikan, beliau kemungkinan mungkin mau menyampaikan permintaan maaf atau ya ada yang mau disampaikan secara pribadi nanti setelah agenda pembacaan putusan yang lainnya. Namun kita lihat apakah beliau jadi menyampaikan itu atau tidak. Tapi menyesal nggak sih Bang Ijong? Tentunya menyesal ya dari penyampaian pledoi pribadinya, dari yang sebelumnya juga dia sangat menyesal lah, apalagi dia tidak pernah mengalami atau berhadapan dengan proses hukum seperti ini dan ditahan, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu keluarga. Tentunya dia sangat menyesal dengan adanya kejadian ini. Pernah mengungkapkan permintaan maaf ke siapa yang ingin disampaikan sama Ijong? Kalau dari pledoi pribadi dan yang disampaikan ke tim penasihat hukum, Ijong sendiri menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Indonesia bahwa akibat ketidaktahuannya menyebabkan adanya peristiwa ini dan atau adanya barang obat keras yang diduga mengandung eptomidat ada di Indonesia. Itu yang pertama kepada masyarakat Indonesia, kemudian kepada keluarga dan kerabat dan sahabat terdekat Ijong sendiri. Bang, dari Ririn sendiri udah tahu belum sih kalau ini sidang putusan gitu? Dari Ririn tahu hari ini bahwa sidang agendanya putusan. Apa yang mungkin disampaikan, ada yang disampaikan? Dia dari Ririn sama seperti keluarga memberikan support apapun putusan yang dijatuhkan kepada Ijong, ya harap Ijong bisa berdamai dengan situasi ini, tetap sehat, tetap berpikir positif, dan tetap dekat dengan Tuhan lah. Oke. Dah. Makasih. Ya bagus, Ivan Hermadi Praya.